aja udah menurutku berat ya. Kalau ngumpulin tante-tantenya dari aku aja kan 11 bersaudara ya. Jadi 10 orang tambah dari Bunda Asanti sama Pipi 2, dari Warzie Ajriel, terus dari Gemi ada 2 lagi, Gemi sama Abu Raul. Berapa jadi ya? 12 ada ya. mungkin bisa suatu hari kita akan bikin gitu ya, ide bagus. Memang itu sempat aku bisa ngumpulinnya, tapi kalau itu terjadi sih kayaknya akan jadi ini sendiri apa, harmonisasi sendiri. Insya Allah. Terima kasih. Boleh diperlihatkan sebelah sana. Boleh mau nanya dong Kak, mungkin belakangan ini kan Ata mulai fokus di produser musik. Apakah ini bentuk lagi syukur Ata berada di sekeliling keluarga yang nyanyi semua nih, banyak lagi nyanyinya, terus sampai akhirnya tema album ini tema cukup banyak tema keluarga ada. Betul, memang kalau di sekeliling kita keluarganya penyanyi jadi semakin semangat, udah pasti. Tapi menurutku malah semakin beban juga, karena di samping-samping itu orang tua aku tuh semuanya penyanyi hebat. Waktu aku sebelum nikah sama Awel, aku kalau bikin lagu gak takut gitu, kayaknya oh ada yang bilang lah kalau netizen dong kayaknya udah kebal aja nih, mau dibilang bagus mau dibilang jelek. Aku orang tua sendiri nonton gimana ya, karena makanya aku suka dengerin tuh sama Pipi kah, apa sama Ibu Kade atau Bunda Santi, ini bagus gak ya, ini ada kurangnya gak ya gitu. Aku selalu bertanya juga gitu. Tapi ternyata apresiasi dia bilang, oh keren banget, ini bagus, ini keren gitu. Bahkan rencananya mau bikin lagu buat kadang-kadang Pipinya yang udah produser hebat mintain aku bikinin lagu buat siapa, buat Arsi, buat ini, buat itu. Malah kalau aku disuruh bikin lagu nih, ya mungkin kan perbedaannya gini, kalau Ibu Kade, Pipi itu penyanyi, emang udah nyanyi banget. Kalau Pipi itu produser, tapi kalau aku itu dari sisi aku tuh kalau bikin lagu nge-research dulu dari sosial medianya, apa yang lagi laku, gitu ya. Kan sisi mana orang seniman itu beda-beda ya. Ada orang yang tipikalnya, oh lagu aku gini, kalau aku tipikalnya cocokkan sama ini momennya apa hidup yang mau dia jalani gitu-gitu. Jadi aku lebih deketin sama momen kehidupan yang lagi terjadi, sama anak zaman sekarang butuhnya kayak gimana. Itulah waktu itu makanya aku pernah sebelumnya kan kalau sama Aurel aku bikin lagu Hari Bahagia, dan itu jadi lagu lamaranku juga, jadi lagu pernikahan juga. Itu salah satu contoh yang aku kalau bikin lagu cari momennya dulu, apa yang paling dekat sama diriku gitu. Jadi dengan dipercayai bikin lagu kemarin yang di Indonesia sama Ibu Kade juga percayain ke aku gitu-gitu ya. Jadi itu suatu penghargaan dan semakin memacu semangatku ke depan. Kalau fokus di musik, aku kan emang dari dulu suka sebenarnya di musik, cuman namanya aku itu kan gak pernah dari dulu ada les piano, les gitar atau apa, biasanya kan dari usaha, terus dari sosial media gitu ya. Cuma memang aku tuh dari dulu suka bikin nulis lirik gitu ya, suka nulis lirik, suka nulis nada, suka bikin nada, suka nyari nada. Jadi itu mungkin yang bikin aku jadi suka banyak nge-produserin lagu-lagu bahkan artis. Abang 3 pertanyaan langsung ya. Oke. Yang pertama 15 tahun berkarya, buat lagu ada nggak rencana bikin film atau apa dengan anak sensitif? Yang kedua, ini Azura sendiri kalau jelasin teman-teman artinya. Dan ketiga, adaptasi sebagai bapak anak 2 seperti apa? Amena adaptasinya, Frankie-nya seperti apa? Alright, yang pertama dulu tadi pertanyaannya Film. Oke. Hampir 15 tahun berkarya, memang kan bukan hanya di musik gitu ya, dari berkarya di apa ya, dari di sosial media, di YouTube, di Instagram, di TikTok, dari video pendek, bikin iklan, bikin apa ya. Kemarin kalau ditanya film, kemarin udah keluar juga Asia Man ya, walaupun kita nggak sampai bioskop karena kena pandemi, jadinya kita tayangnya di OTT, dan alhamdulillah juga kita direspon bagus di OTT, termasuk top 3, top 2 juga di OTT. Itu menurutku ini rangkaian dari hidupku gitu ya, dalam hampir 12 tahun berkarya, dan nggak boleh ngerasa puas sama diri sendiri gitu ya, kayak coba lagi apa yang harus aku bikin, apalagi yang bisa kita bikin, apalagi yang bisa kita gali,
apalagi kemampuan diri ini yang belum kita sentuh gitu. Jadi itu mungkin yang selalu jadi motivasi aku sendiri dalam 15 tahun berkarya. Nah, kalau arti nama Azura tadi aku udah tulis. Aku tulis di Instagram tuh cuma biar ingat aja. Kalau Azuranya sendiri aku udah ingat, itu pasti itu artinya langit yang biru. Dan pengennya dia jadi penyejuk gitu ya buat kami semua, karena di kita ini mungkin banyak yang punya passionnya tinggi, ininya tinggi, itu tinggi. Nah, Azura ini datang jadi penyejuk buat semuanya, menjadi warna sendiri di keluarga kami. Dan juga Azura ini aku sempat riset sebelum kasih nama, dia ini nama anak Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam, anak manusia pertama. Dan suaminya ini adalah Nabi kedua yang waktu itu Nabi Adam itu sedih sekali karena kehilangan anaknya yang namanya Habil. Kalau semua teman-teman pernah cerita Qabil dan Habil, yang Habil dibunuh sama Qabil. Nah, Nabi Adam itu sedih banget sampai akhirnya dia punya anak namanya Syith, Nabi Syith. Nah, Nabi Syith ini menikah, dia termasuk anak Nabi Adam yang paling baik, yang menghasilkan keturunan yang baik. Dia menikah dengan Azura ini. Nah, ibu Azura ini yang melahirkan banyak keturunan baik, sampai keturunannya banyak para nabi. Jadi sama kayak nama Aminah, karena dia melahirkan, itu adalah ibu Nabi Muhammad yang melahirkan manusia paling mulia di muka bumi. Azura itu adiknya, banyak lahir dari keturunannya, melahirkan banyak manusia-manusia yang mulia. Jadi itu doa sebenarnya buat anakku, semoga dia bisa jadi perempuan yang bisa menjaga adatnya, bisa menjaga namanya, baiknya, akhlaknya, mulianya gitu, dan bisa nanti waktu dia jadi ibu yang baik buat anak-anaknya walaupun itu masih jauh ya. Itu doa dari ayah. Nah, kalau Humaira ini, jadi memang bedanya Aminah itu lahirnya agak biru. Kalau Azura ini lahirnya merah banget. Aku sampai, dok ini gak apa-apa kulitnya kok semerah ini. Iya, berarti nanti katanya nanti putih, aman. Cuma memang aku kan punya eksim ya, kulitku itu. Jadi Aminah itu kena eksim itu di kaki, terus beberapa kali di leher. Nah, ini Azura emang suka merah-merah di mukanya, karena memang ada selain kulitnya sensitif, terus emang kulitnya merah ternyata. Badannya juga kulitnya ada seminggu lagi sih nanti hilang. Cuman nah, dari merah ini kan aku sempat ingat nama istri Nabi itu dipanggil Siti Aisyah Humaira, yang artinya kamera merah. Terus apa nama keduanya Humaira, karena dia lahirnya merah. Humaira ini namanya artinya bagus, bijaksana, kasih sayang, cinta sama. Itu doa-doa yang ada di nama itu. Dan Nur itu sama kayak kakaknya, nama ibunya yang artinya cahaya, yang kita menghargai juga karena dia perempuan. Ibunya juga udah lahirin, dan ibunya juga senang, oh nama itu ada di namanya Nur. Dan Atta itu nama bapaknya, plus Atta itu kan artinya tanggung jawab, pemberani, setia, yang gitu sih konsep nama Atta itu. Jadi aku pengen, walaupun aku belum jadi kayak gitu ya, belum seberani namanya, belum masih banyak, belum sebaik, karena bapakku kasih nama ternyata Atta itu, Atta Mimi itu yang sempurna kan. Walaupun aku belum sempurna, makanya setiap diriku aku selalu bilang belum sempurna, tapi aku berusaha untuk menjadi yang terbaik. Nah, Atta itu aku selipin di setiap nama anakku. Nah, itu akan menjadi doa dan nama anak cewek itu biar tahu, oh bapaknya Atta. Dan jadinya aku juga bisa selalu, oh ini namaku ada di anakku, semoga dia bisa melanjutkan apapun yang baik dari bapaknya dan buruknya yang baik. Adaptasi jadi anak dua. Oh, adaptasinya mungkin menurutku, aku untuk bapak anak dua dibilang tua enggak, dibilang muda banget juga enggak. Jadi aku di medium lah ya, aku di umur 28 dikasih 2 anak gitu ya. Gimana ya, di saat aku masih banyak sibuk di kerjaan dan lain-lain, malah ini hadirnya menurutku bukan ngerepotin ya, malah aku tuh punya warna sendiri di hidupku gitu ya, kayak kalau berkarya jadi punya inspirasinya gitu. Kalau pengen kerja ada yang ditunggu, ada yang semakin banyak yang
apa ya, semakin banyak tanggung jawabnya akan semakin semangat giat kerjanya, semakin pengen jadi pribadi yang lebih baik. Itu lebih penting sih, bukan hanya kerja tapi kayak wah aku punya anak 2 gitu, nanti aku harus menjadi bapak seperti apa sih yang dikenal sama anakku gitu ya. Makanya waktu anak pertama lahir copot hairband, gak mau warna-warni rambutnya, nanti anakku malu guys. Jadi aku kadang-kadang mikir aduh nanti anak, jadi aku pendewasaan juga gitu. Kalau dulu orang bilang kamu akan dewasa ketika kamu punya keluarga gitu. Nah sekarang aku ngerti gimana caranya bisa jadi dewasa itu, karena kita berpikir bukan hanya buat diri kita, buat istri, buat anak, dan juga gimana mereka mencontohi kita gitu ya. Jadi walaupun mungkin dulu aku punya banyak kesalahan, punya banyak hal yang gak baik, tapi insya Allah pas sejak anakku ada, pengen usaha di setiap hari punya azam sendiri. Tuhan, kayaknya aku harus kayak gini, harus gitu, harus gini. Ada ini sendiri gitu, ada yang muncul dari diri sendiri sejak punya anak 1 bahkan sekarang anak 2. Jadi itulah coba adaptasiku, dan gimana sekarang caranya ngebagi. Ini adaptasi juga, ngebagi kasih sayangnya. Kemarin aku kira kalau punya anak kedua sayangnya sama adiknya dulu, karena adiknya lebih kecil kan, bungsu masih baik. Tapi orang bilang kasihan juga, malah adiknya belum ngerti. Sekarang banyak yang sayang sama Aminanya, karena aku melihat juga Aminanya sekarang jadi gampang nangis, terus nangis sendiri gitu ya. Aku juga melihatnya kasihan, kenapa anakku jadinya kayak nikahnya jadi pengen diperhatiin banget gitu. Jadi lebih cari perhatian bapaknya, yang bisa gini gitu. Karena gue kan aku 2 anak pertama juga ya, walaupun anak pertamanya Aminah, gue sama anak pertamanya aku beda gitu ya. Mungkin Aminah lebih banyak privilege ya gitu sekarang, tapi kan dia mungkin biasa menjadi kayak cucu pertama di semua neneknya, pertama di bapak ibunya. Kayak dia sekarang dia ngeliat semua neneknya rebutan gendong adiknya gitu ya. Semua bapak ibunya harus gendong adiknya, nyusuin, dia nangis gitu. Ya ini akan jadi adaptasi sendiri, karena ini aku juga lagi belajar gimana ya kembali kasih sayang ke anak kalau kedua. Ini pembelajaran, semua pembelajaran, karena aku juga orang tua baru, kalau ngajarin parenting juga belum pantas gitu. Tapi aku coba berusaha gitu gimana jadi apa yang baik buat kedua aku. Baik, Bang, terima kasih. Baik Bang, ini untuk terakhir kalinya mungkin harapan Bang, harapan untuk debut albumnya Abang nih, album Loveless, kira-kira apa Bang? Ya harapannya ini pelan-pelan dari 9 lagu mungkin hampir semuanya nanti kita bikinin video klipnya. Jadi satu-satu ini di bulan November 1 atau di Desember mulai mana, Januari apa, Februari apa. Harapannya lagu ini bisa dinikmati sama masyarakat, dinikmati sama orang-orang yang selalu nunggu karyaku, dan di semua platform, di YouTube, di TikTok, Instagram. Dan ini semoga jadi tanda cinta aku juga buat kedua putriku, istriku, dan orang tuaku, dan semua keluarga. Baik, terima kasih.